Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah meluangkan waktunya. Jadi kami dari mahasiswa agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang, kami diberi tugas untuk mewawancarai entrepreneur yang bergerak di lingkup atau bidang agribisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melani Krisnadewi dari Trenggalek. Perkenalkan, saya Muhammad Yogi Eka Prasetya dari Tulungagung. Saya Eka Emiliana Purwati dari Tulungagung. Perkenalkan, saya dari Tulungagung. Dari Lombok. Saya Almentari Diantamara Herdi dari Nganjuk. Oke. Jadi Oke, Bapak gimana? bisa perkenalkan nama, asal, dan usaha apa yang sedang Bapak jalani saat ini. Terima kasih. Oke, Mbak siapa ini tadi? Mbak moderatornya ini siapa? Melani, Pak. Mbak Melani. Mbak Melani, tadi berapa anggota semuanya? 5 anggota. Oh, 5 orang ya? Oke, 5 orang. Oke. Maaf kalau boleh tahu. Karir dan kewirausahaan. Oh, materi ya, materi kewirausahaan berarti ya? Tentang kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan. Iya. Oke. Ya, gimana tadi diulang? Bapak bisa perkenalkan nama dulu, asal, dan usaha yang sedang Bapak jalani saat ini. Oke. Jadi nama Samsul Huda lengkapnya. Ya, bisa dipanggil Pak Huda biasanya saya. Terus kemudian kalau untuk usaha namanya Bagus Agriseta Mandiri. Bisa bisa di jelas ya? Suara saya jelas ya? Iya. Bagus Agriseta Mandiri. Oke. Bapak asalnya kota mana? Kenapa? Asal kota Bapak. Asal dari mana usahanya? Di Batu. mana? Di kota mana? Oh, Kota ya. Batu. Ya. Kota Batu. Sebelumnya mungkin Pak Samsul bisa cerita sedikit tentang Pak Samsul sendiri. Kan sekarang Pak Samsul sudah menjadi pengusaha yang bergerak di bidang agribisnis, yaitu di Bagus Agriseta Mandiri. Awalnya bagaimana sih Pak ceritanya Bapak bisa turun ke dunia bisnis ini? Apakah dulu memang Bapak bercita-cita untuk menjadi entrepreneur atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Bagus Agriseta Mandiri itu berdiri tahun 2001. Jadi kalau sekarang sudah di usia yang ke-19 ya. Jadi 19 tahun. Jadi yang menjadi latar belakang yang pertama adalah ketersediaan bahan baku yang melimpah, khususnya buah apel di Kota Batu. Nah, di tahun 97-98 itu produktivitas buah apel mengalami yang namanya penurunan. Jadi penurunan ini baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ya. Dari pengamatan lapangan bahwa petani-petani pada saat itu mengalami yang namanya kerugian dari hasil pertanian, khususnya di buah apel. Nah, berbicara terkait dengan kualitas, di situ ada yang namanya hasil panen buah apel itu yang tidak layak jual. Bisa dipahami ya dari sini ya. Nah, tidak layak jual artinya masuk pada grade yang sortiran. Mungkin buah itu kena ulat, terus kemudian bentuknya tidak sesuai, terus kemudian warnanya, kemudian jatuh atau yang lain gitu. Nah, sehingga mempengaruhi harga jual dari petani. Nah, berangkat dari situ, dari buah yang tidak layak jual, maka diperlukan sebuah sentuhan teknologi. Sentuhan teknologi berupa pengolahan hasil pertanian.
Apa tujuannya di situ? Paling tidak nanti akan memberikan satu nilai tambah. Ya, memberikan satu nilai tambah dari buah yang tidak layak jual tadi. Nah, yang kedua, 2001 Kota Batu menjadi kota yang sebelumnya kotatif, yang sebelumnya kecamatan kan gitu. Nah, ketika menjadi kota maka dibutuhkan sebuah produk khas daerah. Jadi masing-masing daerah itu kan punya khas masing-masing ya. Kalau Mbak Melani ini dari mana nih? Mbak Melani dari mana? Saya dari Trenggalek. Trenggalek. Kalau Trenggalek, makanan khas daerahnya apa? Alen-alen, tempe keripik itu. Kalau Ah, buahnya buah durian, oke. manggis. Gitu. Nah, kan ada toh, jadi dari masing-masing daerah punya khas makanan atau minuman itu yang menjadi khas daerahnya masing-masing. Nah, Batu membutuhkan produk oleh-oleh yang menjadi khas kota Batu. Nah, maka di situ ada sentuhan teknologi berupa pengolahan hasil pertanian, yang dimana pada saat itu apel bisa dijadikan produk turunannya menjadi dodol buah, menjadi sari buah, terus menjadi keripik buah, dan lain-lain. Nah, berkembangnya waktu, perkembangan teknologi tentunya berkembang lagi pada produk-produk lain yang sifatnya produk-produk yang lebih inovatif, produk-produk yang lebih kreatif ya dibandingkan dengan produk-produk sebelumnya. Yang menjadi latar belakang itu. Nah, perkembangan untuk sekarang ini bagus memproduksi beberapa produk mulai dari dodol buah, terus ada keripik buah, terus sari buah minuman, ya. Kemudian 5 tahun terakhir ini mengembangkan ke bakpia buah, terus kemudian manisan buah, terus ada lagi sirup buah. Itu untuk perkembangan sampai pada tahun ini. Itu terkait dengan yang namanya diversifikasi produk. Yang kedua, ekspansi pengembangan pada satu destinasi baru. Jadi bagus untuk sekarang ini mengembangkan yang namanya wisata edukasi. Wisata edukasi ini berupa apa? Wisata edukasi yang berupa kunjungan industri. Jadi tamu, konsumen itu bisa datang langsung ke industri sini, melihat langsung proses, melihat bagaimana sih yang namanya industri kecil, industri rumah tangga. Bagaimana sih proses dari pembuatan masing-masing produk tadi. Jadi ada kemudahan konsumen kita bisa langsung datang ke tempat kami. Nah, dari situ ada dua keuntungan yang sebenarnya saya peroleh. Yang pertama adalah paling tidak ketika tamu datang ke tempat saya bisa mempromosikan produk saya secara langsung ke mereka. Ya, promosi gratis. Mereka kan datang ke sini tidak repot-repot. Saya ketika melakukan promosi. Yang kedua, ada peningkatan omset, peningkatan income, pendapatan. Kenapa? Paling tidak tamu yang datang ke sini itu mereka pasti ketika pulang ya paling tidaklah bawa oleh-oleh dan pastinya berarti beli produk oleh-oleh di tempat kami. Itu sekilas profil dari Bagus seperti itu. Begitu Mbak Melani. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi kan dari penjelasan Bapak tadi kan sepertinya usahanya itu besar gitu Pak. Apakah Bapak ini mempunyai cabang-cabang dari toko Bapak selain di Batu? Atau hanya besar, di wilayah Batu saja? Ya, jadi sebenarnya nggak besar, cuma kita tetap masih masuk pada kategori UMKM. Jadi usaha mikro, kecil, menengah. Ya, jadi bukan sudah menjadi perusahaan besar, masih taraf UMKM menengah lah. Kalau di kategori UMKM itu di posisi menengah. Ya. Untuk cabang sementara kita pola strateginya itu
pola kemitraan. Jadi kita menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, dengan pelaku usaha, dan lain-lain. Terus yang kedua, kalau untuk pemasaran sama, jadi kita juga menjalin sebuah kerjasama. Jadi kerjasama dengan yang tadi saya sebutkan, pelaku-pelaku usaha, instansi, maupun badan usaha yang lain. Jadi seperti itu, Mbak. Terima kasih, Pak. Saya juga bertanya, mengapa Bapak mengambil usaha bisnis di bidang agribisnis? Kenapa tidak di bidang lainnya? Oh ya, Terima kasih. salah satu yang menjadi dasar atau latar belakang kenapa saya memilih usaha di bidang agribisnis. Yang pertama adalah bahwa agribisnis ini cakupannya luas. Kemudian yang kedua menjadi kebutuhan pokok. Ya, termasuk pangan kan gitu ya. Paham ya? Nah, yang ketiga bahwa pertanian itu menjadi sesuatu yang sifatnya itu jangka panjang. Artinya tidak menjadi sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Nah, pertanian sendiri menjadi kesukaan atau hobi saya dari kecil. Saya memang dilahirkan dari keluarga petani, dari lingkungan pertanian, dan sampai sekarang pun saya cinta dengan pertanian, suka dengan pertanian. Akhirnya ya passion saya di dunia pertanian, baik hulu hilirnya, baik budidaya maupun pada aspek pengolahannya. Jadi itu. Ya, terima kasih. Jadi bisa dibilang sudah turun-temurun ya, Pak, di bidang agribisnis ini? Ya. Dari keluarga petani atau gimana? Kalau pertaniannya, budidayanya itu memang turun-temurun dari kakek, dari orang tua itu, pertaniannya. Tetapi kemudian saya upgrade untuk menjadi lebih maju, tidak hanya konvensional di bidang budidaya, tetapi saya harus berpikir untuk lebih maju lagi dengan penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian atau pasca panen. Jadi kalau untuk usaha bagus Agriseta Mandiri tadi, jadi itu saya mulai dari saya. Dari saya sendiri yang melakukan untuk mengembangkan atau mengupgrade dari konsep-konsep pertanian yang ada. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih. Selanjutnya kan bisnis Bapak ini bisa dibilang cukup banyak di Indonesia, seperti menjual seperti bakpia tadi, minuman, dodol. Yeah. Apa yang membuat produk Bapak ini beda dari produk lainnya yang sudah ada? Apakah Bapak membuat inovasi-inovasi lain terhadap produk Bapak? Terima kasih. Ya. Kalau secara umum itu sama, dodol di mana-mana ada dodol Garut. Ya, jenang apel juga begitu. Jenang ada di Kudus, ada di mana-mana kan begitu ya. Sama keripik buah juga begitu. Apa yang menjadi keunggulan, apa yang menjadi khas produk saya khususnya Bagus di komoditas buah apelnya. Jadi tidak semua daerah itu bisa menghasilkan buah apel. Jadi tidak mungkin nanti di Trenggalek di tempatnya Mbak Melani kemudian membuat sari apel khas Trenggalek misalkan. Mungkin enggak? Mbak Melani, kira-kira mungkin enggak? Enggak, Pak, soalnya di sini tidak ada enggak bisa produksi apel. Lah itu, makanya yang menjadi keunggulan atau kekuatan di usaha saya itu adalah ketersediaan bahan baku yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Yogi, asal Tulungagung. Terima kasih. Oke. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Usaha apa yang Bapak jalani saat ini selain menjadi entrepreneur dalam lingkup agribisnis?
Kenapa Mas Zaki? Mas Zaki ya ini ya tadi? Mas Yogi, Zaki. Pak. Yogi, Pak. Oh, Mas Yogi. Oke, Mas Yogi. Oke, Mas Yogi gimana? Usaha apa yang Bapak jalani saat ini selain menjadi entrepreneur dalam lingkup agribisnis, Pak? Eh, kalau bidang usaha yang lain, ya di samping pengolahan hasil pertanian tadi, saya juga tetap menekuni budidaya, jadi tetap menjadi petani. Terus kemudian untuk kegiatan sosial lain, ya tentu kita banyak mengikuti organisasi-organisasi. Jadi salah satunya ada Asosiasi Pengusaha Kota Batu. Ada Asosiasi UMKM Provinsi Jawa Timur. Terus kemudian ada Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Seluruh Indonesia misalkan. Jadi kita tetap untuk aktif di beberapa organisasi yang kaitannya dengan UMKM atau usaha. Kalau kegiatan-kegiatan yang lain sosial, ya saya masih tetap tidak jauh-jauh dari pertanian. Artinya masih ada kolerasi, masih ada hubungannya begitu. Gitu Mas Zaki. Oh iya, Mas Pak. Yogi. Terima kasih. Terus selanjutnya, apakah bisnis yang Bapak jalani sekarang ini adalah pekerjaan utama, Pak, atau hobi Pekerjaan utama. utama? Ya, jadi semua yang saya lakukan itu adalah bagian dari pekerjaan. Begitu. Kalau boleh tahu, Pak, Begitu, Mas. apa nama toko Bapak tersebut? Nama toko ya, bisnis Bapak sekarang. Itu tadi Bagus Agriseta Mandiri. Bagus Agriseta Mandiri. Itu. Filosofi apa yang membuat Bapak menamai toko Bapak tersebut? Bagus. Jadi bagus itu mencerminkan bahwa produk yang kita hasilkan kualitasnya baik. Arti bagus itu kan baik, bagus. Itu ya. Kalau kita singkat sih sebenarnya domisili di Bagus ini dari Desa Bumiaji. Jadi Bumiaji, Batu, Agro, Industri. Itu kalau kata bagusnya. Terus kemudian saya berikan nama lagi itu Agri Seta. Jadi Agri Seta, agribisnis pertanian. Jadi mencerminkan konsep pertanian. Agribisnis pertanian. Terus kemudian kalau mandiri artinya apa? Artinya ya kita berusaha tidak boleh terlalu bergantung pada orang lain, terlalu bergantung pada pemerintah. Kita harus bisa melakukan itu secara mandiri. Nah, paham maksud saya? Ya, paham, Pak. Paham ya? Secara mandiri itu maknanya seperti itu. Kalau kita singkat, mandiri itu adalah makanan, minuman dalam negeri Republik Indonesia. Itu singkatannya, Mas. Ya. Sudah cukup itu saja dari saya, Pak. Selanjutnya kan teman-teman saya lagi, Pak. Ya, Mas. Baik, Pak. Saya melanjutkan pertanyaan teman saya tadi. Oke, ini Mbak siapa? Saya Eka Emiliana dari Mbak Eka. Tulungagung. Oke. Ya. Oh ya, Mbak Eka. Di awal Bapak merintis usaha tersebut, apakah ada kendala atau kesulitan dalam permodalannya? Ya, kalau kendala di awal tentu banyak. Jadi mulai dari aspek permodalan, dari aspek pemasaran, dari aspek produksi, dari aspek SDM, dari aspek manajemen. Ya, tentu ketika memulai sebuah usaha pasti akan menemui beberapa kendala itu. Kemudian dengan berjalannya waktu,
pasti kan kalau ingin berhasil ya kendala itu harus dilalui, harus dilawan, harus dicarikan sebuah solusi sehingga paling tidak ada meminimalisir kendala-kendala yang ada. Gitu Mbak Eka. Ya, kira-kira Bapak mengambil keuntungan usaha Bapak tersebut perharinya kira-kira berapa ya Pak? Keuntungan untuk sekarang ini ya kurang lebih di angka 7 sampai dengan 15%. Ya, 7 sampai 15%. Karena harga buah itu kan fluktuatif. Ya, itu Ya, 7 naik turunnya sampai begitu. 7 sampai 15% itu dari semua yang diusahakan Bapak kan ada kayak bakpia, minuman, Rata-rata. itu rata-rata dari semua itu hasil dari semua itu ya Pak? Rata-rata. Ya, dari semuanya. Ringnya itu maksudnya 7 sampai dengan 15%. Begitu. Ya. Terus Bapak dalam melakukan usaha tersebut, Bapak seorang diri apa dibantu seorang karyawan? Apa keluarga Saya dulu sendiri? memulai usaha itu berangkat dari 2 orang tenaga kerja. Jadi pertama mulai usaha itu dengan 2 orang tenaga kerja. Begitu Mbak Eka. Ya. Terus cara Bapak agar menarik konsumen tertarik sama produk Bapak itu gimana? Kalau ketertarikan sih itu sifatnya kan relatif ya, bisa dari kemasan. Nah, bagaimana sekarang konsumen tertarik ya, maka kemasannya harus bagus, harus menarik, harus unik, harus kekinian dan seterusnya. Dari rasa, dari kualitas produk ya begitu. Di mana produk ini harus menarik diminati konsumen ya paling tidak kita menjaga kualitas. Jadi standarnya harus sama. Gitu Mbak Eka. Ya Pak, terima kasih dari saya. Dilanjut teman saya. Oke. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Saya Saparisa Satya dari Lombok akan menyambung pertanyaan dari teman saya tadi Pak. Tadi kan dari mana nih? Jauh. Lombok. Dari Lombok. Iya, NTB. NTB itu ya? Iya Pak, benar. Oke. Mbak siapa nih? Apa Pak? Mbak siapa? Namanya? Nisa. Misa. Oh Nisa. Oh Nisa. Ya. Oke Mbak Nisa. Tadi kan Bapak ada menyinggung tuh bahan bakunya Bapak itu hanya ada di Malang, di Batu. Nah, apakah Bapak punya lahan sendiri atau Bapak membeli dari petani-petani yang ada di Batu? Terima kasih. Ya, 20% itu kebutuhan apel itu dari kebun sendiri. Yang selebihnya itu ada yang dari petani sekitar, kelompok tani, atau dari pengepul. Jadi yang 80% itu. Begitu Mbak Nisa. Berarti nanti selain dari 20% itu, apabila ada kenaikan harga dari petaninya, apakah berdampak di penjualan Bapak selanjutnya? Iya, tadi saya sampaikan untuk margin keuntungan itu kan di angka 7 sampai dengan 15%. Ya. Jadi harga pertanian itu kan fluktuatif. Bisa naik turun sewaktu-waktu. Nah, ketika harga bahan baku sangat mahal, maka keuntungan kita akan turun. Bisa menjadi 7% kan gitu. Nah, ketika harga buah itu harganya turun, maka keuntungan kita akan naik bisa sampai menjadi 15%. Begitu Mbak Nisa.
Berarti Bapak tuh memasarkan produk Bapak itu apa lewat online juga atau hanya di membuka wisata kunjungan industri dan menjual produk Bapak? Ya, penjualannya secara offline maupun secara online. Jadi kalau secara offline itu kita memasarkan langsung ke konsumen. Terus kemudian juga melalui media online, ada medsos, melalui Facebook, terus Instagram, terus kemudian media-media sosial yang lain kayak begitu. Begitu Mbak Nisa. Oke, Mbak. berarti usaha Bapak ini berpengaruh besar bagi masyarakat di Batu. Bisa jadi. Ya, bisa begitu maksudnya. Oke deh Pak. Sekian dari saya, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke. Ya. Baik, nama saya Almentari Diantamara Herdi, asal dari Nganjuk. Baik, Nganjuk. Pak. Oke. Iya. Mas Mentari ya. Mas apa nih? Panggilnya siapa nih? Almen, Rahardi. Almen. Hah? Almen. Almen. Oke, Mas. Ya. Almen. Oke, Ya. Mas Almen. Pak, izin bertanya. Hingga saat ini, apakah usaha Bapak ini memiliki pengaruh terhadap masyarakat sekitar? Ya, kalau pengaruh pasti ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Salah satunya pengaruh positif artinya penyerapan tenaga kerja. Terus kemudian ya paling tidak membantu masyarakat sekitar ini untuk meningkatkan pendapatan. Terus kemudian menambah income dan seterusnya. Kalau pengaruh secara negatif ya semua usaha pasti akan ada dampak pada masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Satu contoh yang namanya pabrik pasti ada yang namanya limbah. Oh mungkin ada tetangga yang mencium bau busuk dari buah misalkan, itu kan dampak negatif ya. Atau ada kunjungan tamu yang datang ke sini, lah pasti di situ kan ada kendaraan yang lalu lalang, yang lewat depan tetangga-tetangga di sekitar, itu paling tidak menjadi sebuah dampak negatif. Tetapi pada prinsipnya lebih dominan atau lebih banyak pada dampak positifnya. Begitu Mas Almen. Jadi sebagai respon masyarakat terhadap usaha Bapak mendominasi yang positif ya Pak, yang lebih ke yang positif. Ya. Baik Pak. Ya, yang positif. Ya. Apakah ada suka duka Bapak selama menjadi entrepreneur? Ya suka duka tentu ada. Sukanya ya ada kepuasan begitu ketika kita menjadi entrepreneur. Ada kepuasan batin, ada kepuasan mental, ada kepuasan diri ketika kita bisa membantu orang lain. Ketika kita bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan ilmu yang kita punyai. Beda dengan ketika kita menjadi pegawai, ketika kita menjadi karyawan, ikut orang. Itu kepuasan ketika mereka bekerja itu kan akan pasti beda dengan entrepreneur atau wirausaha. Nah, itu suka dukanya. Kalau duka sebenarnya yang namanya entrepreneur itu kan dituntut untuk kerja keras, tidak mengenal lelah, terus kemudian harus sabar, harus ikhlas, terus kemudian harus banyak meluangkan waktu ya untuk usahanya, sehingga yang paling tidak akan ada banyak kesibukan di situ untuk membangun sebuah usaha. Tetapi kalau dari suka dan dukanya yang paling tidak selama ini yang saya jalani paling banyak sukanya, karena ada enjoy, ada kepuasan, ada kenikmatan sendiri ketika kita punya usaha sendiri dibandingkan kita ikut orang lain gitu. Gitu Mas Almen. Ya.
adakah harapan Bapak untuk usaha Bapak ke depannya? Kalau harapan pasti. Jadi ya tentu dari usaha yang ada ini lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, lebih besar lagi, terus produknya lebih bervariatif lagi, lebih banyak lagi, penyerapan tenaga kerja juga begitu, terus pendapatan, income pastinya harapan kita ya semakin naik kan begitu ya. Nah, jadi intinya bahwa usaha itu nanti akan lebih maju lagi. Begitu, Mas. Baik, yang selanjutnya, apa motivasi Bapak untuk kami selaku mahasiswa yang ingin mendirikan sebuah usaha? Dikala pada zaman modern ini kan kita banyak tuh seperti teknologi baru atau apa, kita itu seperti ingin ke situ gitu Pak. Jadi kayak kurang ke pertanian gitu, ke agribisnis gitu Pak. Gimana Pak motivasinya? Jadi sekarang ini itu kan tidak banyak orang yang minat pada bidang pertanian. Betul nggak Mas kira-kira? Iya Pak. Ya. Dan tidak banyak juga generasi muda kita itu lebih suka pada pertanian juga. Ya, jadi sudah menjadi sesuatu yang langka. Jadi sekarang ini mungkin Mas Amen bisa lihat di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang punya jurusan pertanian itu minat mahasiswanya juga sedikit. Ya, paling tidak kan menjadi pilihan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya begitu ya. Iya Pak. Kira-kira begitu nggak Mas kondisi sekarang ini? Iya Pak. Ya. Nah, kalau di angka 100 orang lah misalkan, 100 orang ini ketika ditanya siapa yang punya cita-cita menjadi petani begitu, kira-kira yang angkat tangan berapa Mas Almen untuk sekarang ini? Mungkin bisa dihitung dari Pak. 100. Di angka berapa? Di angka berapa? Lek menurut sampean? 10. Mungkin. 10. Ya, mungkin 10 kan gitu ya. Yang 90 ini kan non pertanian begitu. Artinya apa? Artinya bahwa minat khususnya pemuda-pemuda sekarang ini lebih condong pada non pertanian, bukan pertanian. Padahal kalau kita lihat peluang usaha, ya kita lihat peluang usaha khususnya di Indonesia sebagai negara agraris, negara pertanian, negara yang sebenarnya itu mayoritas pertanian, itu menjadi peluang yang sangat besar. Ya, di negara maju justru pertanian ini menjadi sesuatu ikon, menjadi sesuatu idola, menjadi sesuatu yang membanggakan. Beda dengan negara kita. Ini yang harus kita rubah mindsetnya. Di Jepang itu yang namanya petani itu dihormati, dihargai, sesuatu posisi yang wah. Paham maksud saya? Jadi kalau di Jepang itu petani itu kaya-kaya. Namanya petani itu pasti kaya kalau di Jepang. Ya, di Jepang, di Korea, di Belanda, negara-negara yang pertaniannya maju. Jadi motivasi Bapak buat kami selaku mahasiswa ini. Ya, motivasinya begini. Jadi yang pertama, menumbuhkan minat generasi muda kita untuk lebih mencintai pertanian. Karena tadi saya berangkatnya bicara terkait dengan bahwa peluang usaha di bidang pertanian ini sangat luas, sangat menjanjikan. Gitu ya. Sangat luas dan sangat menjanjikan. Kenapa? 2045 berarti 25 tahun lagi itu prediksi FAO ya, pangan dunia itu memprediksi akan terjadi krisis pangan dunia. Bisa dipahami apa yang terjadi pada tahun itu? Apa Mas Amen? Ketimpangan pangan, Pak. Kenapa? Akan terjadi yang namanya krisis. Ya. Kan itu akan terjadi krisis pangan dunia. Bukan di Indonesia tapi krisis pangan dunia. Apa yang terjadi di situ? Akan terjadi ketimpangan, Pak.
ketimpangan pangan, Selain ketimpangan pangan apa? perekonomian juga. Harga-harga pangan menaik harganya. Oke. Ketimpangan. Harga pangan pertanian itu akan melambung tinggi karena produknya semakin langka, bahkan hampir tidak ada. Kebutuhan pokok manusia dalam bentuk pangan akan terpenuhi tidak kira-kira pada saat itu? Gimana? Ya kurang, Pak. Akan bisa terpenuhi nggak? Enggak. Hah? Sebenarnya terjadinya Bisa itu. kurang, bisa sama sekali. Nah, Saya tanya satu contoh kecil saja. Dulu ketika saya kecil itu saya pernah makan yang namanya buah juwet, buah apa ya? Rukem. Pernah dengar nggak kira-kira, Mas Almen? Buah juwet itu pernah dengar nggak? Belum pernah. Belum pernah toh? Generasi muda sekarang nggak pernah. Padahal itu dulu ada, sekarang nggak ada. Kenapa? Musnah. Iya. Nah, artinya ada beberapa komoditas hasil pertanian itu yang hilang karena tidak dirawat, tidak dibudidayakan, tidak dilestarikan, akhirnya kan hilang. Nah, ada juga hasil-hasil pertanian yang mengalami produktivitas turun. Di situ populasi manusia semakin nambah, ya ketersediaan lahan semakin sempit, berarti hasil pertanian semakin berkurang. Tentu tadi harga akan melambung tinggi. Dan sekarang ini sebenarnya sudah bisa dirasakan. Ya, contoh harga cabai pada saat panen raya itu murah. Tapi pada saat paceklik atau gagal panen pada saat itu harga cabai sampai berapa, Mas? Pernah dengar? Berapa ya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ini kan baru-baru ini toh, 2 atau 3 tahun yang lalu berapa? Di angka berapa? Kurang tahu, Pak, saya. Nah, itu sampai pada angka 100.000 sampai angka 120.000 harga cabai 1 kilo. Bisa dibayangkan petani punya 10 kilo berarti dapat uang berapa dia? Berapa, Mas? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Harga cabai 100.000. Ya. Iya. Kalau petani punya 10 kilo saja, 10 kilo cabai berarti dia dapat pendapatan berapa? 1 juta. 1 juta. Kalau dia punya 1 ton? 10. 100. Hah? 10. Ayo. 10 apa? 10 juta. Masa 10 juta? 1 ton. 1 ton itu berapa kilo? 100, 1000 Pak. kilo toh? Iya, 100. Hah? 100. 1 ton itu berapa kilo? Mas, kok 100? 1000. Mahasiswa loh ini, ayo. 1000. 1000, Pak. Dikali 100 kan? 1000 kilo. 1000 kilo dikali 100.000 berapa? Masa 10 juta? 100, Pak. 100 apa? 100 juta. Nah, dengan petani hanya punya 1 ton, petani itu punya pendapatan 100 juta. Kaya nggak petani itu nanti? Hah? Iya, kaya. Hah? Kaya, Pak. Kaya nggak, Mas? Kaya. Iya. Nah, itu artinya. Artinya kalau ya ketika harga pertanian ini nanti melambung tinggi dengan harga yang tinggi, maka petani itu yang akan kaya. Ya, pertanian ini menjadi apa? Rohnya kebutuhan manusia. Ya, ada sandang, ada pangan, ada papan. 3 kebutuhan ini yang paling pokok yang mana? Ini kan kebutuhan pokok semua ya. Yang paling pokok yang mana, Mas? Pangan. Apa? Pangan. Hah? Di antara sandang, pangan, papan, pangan. Paham ya maksud saya ya? Nah, dengan berangkat dari ini maka kita harus tahu peluang usaha ke depan itu seperti apa. Bahwa pertanian ini sesuatu yang masih menjanjikan. Nah, kalau sekarang image anak-anak muda sekarang itu kenapa dia tidak memilih petani? Nah, kalau menurut Mas Almen kenapa? Mungkin
ketertarikannya kurang karena mungkin menganggap, mohon maaf, di bidang petani itu mungkin seperti itu saja gitu Pak, mungkin begitu. Kenapa kira-kira? Lah ya, kenapa dia tidak tertarik? Karena mungkin pandangan dari mereka mungkin kayak gimana ya, nanti jadi petani gitu. Lah ya, kenapa pertanian itu tidak menarik bagi anak-anak muda sekarang ini? Kenapa kira-kira? Izin menjawab, Pak. Kan ada penyebabnya, ada. Oke. Kenapa? Mungkin kita merasa hasil dari pertanian itu kurang menjanjikan. Terus? Itu, Pak. Apalagi kira-kira? Dari analisanya mahasiswa sekarang apa? Jadi paling tidak begini ya, nanti sampean-sampean ini kan termasuk generasi muda, pemuda-pemuda petani masa depan. Ya, paham maksud saya? Nah, makanya sekarang ini Kementerian Pertanian itu menggalang program pemberdayaan petani-petani muda. Kenapa? Ini penting. Karena nanti yang meneruskan pertanian di Indonesia ini adalah anak-anak muda yang sekarang ini. Baik itu sarjana maupun lulusan SMK. Diharapkan dari situ muncullah nanti penerus pejuang-pejuang pertanian. Jadi harus tahu, harus dianalisa. Kenapa sih rekan-rekan saya, teman-teman saya itu tidak suka pertanian? Itu harus dianalisa. Kenapa penyebabnya? Akhirnya kalau tahu penyebabnya, maka akan tahu solusinya. Kan begitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya? Nah, kan banyak faktornya. Cari sebabnya. Mungkin takut kotor, mungkin takut hasilnya tidak jelas, mungkin takut faktor gengsi dan seterusnya. Mungkin faktor-faktor X yang lain ketika dia lebih suka pada bidang-bidang non pertanian. Nah, itu yang harus digali, dicari informasinya. Nah, maka dari situ akan tahu nanti apa solusi bagaimana nantinya anak muda ini akan cinta pada dunia pertanian. Nah, pertanian sekarang ini harus dikonsep dengan pola-pola yang modern, dengan teknologi, dengan ilmu dan seterusnya, dengan riset-riset. Nah, makanya diperlukan yang namanya sarjana-sarjana pertanian yang nanti di situ akan bisa memberikan banyak solusi. Nah, kita lihat saja di negara tetangga, ya, di negara-negara yang sama-sama Asia lah, ada Jepang, ada Korea, ada Malaysia, ya, tetangga dekat kita, Singapura, apalagi kita bicara tentang Thailand misalkan, paham ya? Nah, di sana kan maju nggak pertaniannya? Halo Mas. Maju, Pak. Ya, setuju. Di Thailand saja. Thailand lah misalnya kita bicara Thailand. Wis pernah ke sana belum? Belum. Ke Thailand atau ke Korea begitu, Belum pernah. Negara Asia. Nah, sesekali ke sana, ngumpulkan duit, ya, bareng-bareng sama teman-teman mahasiswanya itu field trip atau kunjungan ke negara-negara tetangga yang di sana itu pertaniannya maju. Thailand, Korea, Jepang, Malaysia. Jadi harus tahu dunia luar, tidak hanya dari YouTube, dari internet, enggak, tapi harus tahu secara langsung di sana. Bagaimana penerapan pertanian di sana. Nah, itu tadi saya sampaikan, bahwa di negara-negara maju itu, petani-petani itu dianggap sesuatu yang istimewa, dihormati di sana. Coba kalau di kita, kerjanya apa? Petani. Dihormati nggak di sini? Kurang. Tidak loh. Kurang dihargai, kurang dihormati gitu loh. Ya. Jadi petani di negara sana itu kalau di Indonesia ini seperti dokter. Nah, loh. Masnya kalau ketemu dokter gimana? Kagum nggak kira-kira? Iya, kagum. Kagum kan? Kagum, terus menghormati, merasa dia punya jabatan lebih tinggi kan gitu ya? Sama-sama profesi. Paham ya? Nah, begitu. Nah, artinya
bagaimana nanti itu pertanian bisa lebih dicintai oleh anak-anak muda sekarang, pertanian bisa lebih dihargai, bisa lebih dijadikan prioritas, sehingga nanti program pemerintah itu pastinya akan lebih condong pada pertanian. Ya, Iya, jadi Pak. mulai dari subsidi, mulai dari perhatian pembinaan, mulai dari program-program yang lain, itu nanti condong lebih ke pertanian. Itu motivasinya di situ, Mas. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, dari saya. Oke, Mas. Saya Oke, sebelumnya Pak Samsul, terima kasih atas waktunya yang bisa kami wawancarai. Tadi dari penjelasan-penjelasan tadi sangat menginspirasi kami yang membuat kami itu semakin semangat dan tidak ragu-ragu untuk apa ya, nanti ke depannya insya Allah bisa usaha agribisnis ini. Sebelum mengakhiri wawancara ini, apakah Bapak ada pesan-pesan atau kesan-kesannya? Ya, Itu. jadi kalau kesan-pesan harapan saya prinsipnya sederhana untuk teman-teman khususnya mahasiswa sekarang ini yang bergerak di bidang pertanian. Jadi jangan sampai patah semangat untuk selalu mengembangkan dan memajukan pertanian Indonesia. Ya, jadi peluangnya tadi saya sampaikan sangat luar biasa. Kalau ini kita tekuni, kita fokus di situ, insya Allah nanti bisa lebih sukses dibandingkan dengan usaha di bidang yang lain selain pertanian. Jadi sudah mulai harus merubah mindset-nya, pola pikir bahwa pelajar atau mahasiswa yang bergerak di bidang pertanian ini harus bisa mengembangkan pertanian ini lebih maju lagi dengan penerapan teknologi, dengan penerapan ilmu, dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau pertanian ini digarap atau dikerjakan dengan teknologi-teknologi yang modern, teknologi yang canggih, saya pikir akan banyak efisiensi dan efektivitas di situ. Artinya bahwa nantinya pertanian ini akan banyak diminati oleh anak-anak muda yang sekarang ini. Nah, makanya tugas dan beban berat khususnya pada mahasiswa untuk menjadi sarjana pertanian yang itu bisa berinovasi, berkreasi. Nah, saya berharap nanti akan muncul dari Mas dan Mbak-mbaknya ini nanti inovasi-inovasi pertanian. Baik itu dari aspek budidaya, aspek manajemennya maupun pada aspek teknologinya. Itu yang penting. Maka saya berharap nanti akan menjadi teknopreneur yang handal, teknopreneur yang sukses. Ya, tidak hanya berpikir untuk ke depan setelah lulus kuliah, setelah menjadi sarjana, itu hanya berorientasi atau punya mindset untuk mencari pekerjaan. Tetapi harus dirubah mindset-nya. Apa? Bisa menciptakan lapangan kerja. Saya punya data itu berapa persen sih lulusan sarjana pertanian yang bekerja di sektor pertanian? Berapa persen kalau Mbak Melani? Sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu. Berapa Bisa persen, diulangi, Mbak? Pak? Lulusan sarjana yang? Berapa persen lulusan sarjana pertanian, seperti Mbak Melani nanti lulus kan jadi sarjana pertanian toh? Iya. Ya, yang kemudian bergerak atau bekerja itu di sektor pertanian. Di 100% mungkin masih 8%. 8% ya. Yang 90% kerja apa itu? Mungkin di bidang lain, Pak. Di perbankan mungkin. Ya, soalnya masih minat atau di mahasiswa anak muda sekarang kan masih kurang di bidang agribisnis. Biasanya di perbankan sih. Nah, kenapa? Karena mereka tidak komitmen, mereka tidak tanggung jawab dengan disiplin ilmu.
Paham maksud saya? Nah, maka Paham. pesan saya untuk sampean-sampean semua yang calon-calon menjadi sarjana pertanian, maka satu kuncinya adalah komitmen bahwa harus melanjutkan pertanian kita, harus mengembangkan lagi dengan inovasi-inovasi yang ada. Kira-kira begitu. Ya Pak, Gitu, Pak. terima kasih. Oke. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.